Selamat sore semua, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Saya ingin sekali bercerita mengenai kebahagiaan sejak saya mengenal ekoenzim. Saya sengaja membuat video ini karena mungkin dalam waktu dekat saya tidak bisa bervideo bersama lagi, tapi kita bisa melihat di Instagram ya, karena saya cuti sebentar untuk berlibur. Bapak Ibu terkasih, mari ikut journey ya, perjalanan kebahagiaan saya sejak mengenal ekoenzim dengan contoh-contoh seperti yang saya pakai di rumah. Terima kasih Dr. Rosukon dan Dr. Joen dari Malaysia yang telah memberikan resep yang luar biasa. Saya pakai sebagai anti radiasi di meja kerja saya di samping ranjang. Dan ini juga ada ekoenzim yang saya taruh di samping ranjang. Dan ada yang di belakang bantal saya taruh satu botol. Ini adalah andalan saya kalau lagi nonton TV di ranjang, yang mana kadang-kadang kita juga pegang HP. Jadi sebagai anti radiasi ya, ekoenzim dipercaya mengeluarkan ion negatif ya, dan dia juga memberikan kenyamanan untuk tubuh kita juga sebagai anti radiasi. Dan kalau saya lagi pegel-pegel, apalagi papa saya suka banget kalau saya datang membawakan botol ekoenzim ini dan saya mulai memijat-mijat di tangan, kaki, punggung yang kurang nyaman. Jadi Bapak Ibu semua dicoba ya, dipastikan nyaman sekali. Kemudian saya juga ingin berbagi cerita mengenai kebersihan dan juga disinfektan alami di rumah saya. Seperti saya menggunakan ekoenzim untuk humidifier di ruangan, yang mana kita lebih nyaman karena rata-rata kita sering ada di rumah. Kita menggunakan humidifier ini agar udara kembali jauh lebih nyaman, lebih bersih ya. Dan kalau menggunakan penyemprot itu hati-hati, lantai kita bisa basah ya Bapak Ibu sekalian. Jadi gunakan penyemprot hanya untuk di luar ya, atau pagi-pagi sebelum ada yang bangun ya, kita semprot-semprot untuk mengurangi banyaknya nyamuk yang mungkin muncul ya. Saya ajak Bapak Ibu sekalian kita ke toilet saya ya, ke WC saya. Pertama saya menggunakan ekoenzim ya, dengan takaran yang mendadak saya buat kalau saya mau sampo ya, mau cuci rambut, mau mandi ya dengan sabun cair, maka saya menakernya 50-50 ya, ibaratnya 1:1, dan saya basahi badan terlebih dahulu, baru saya menggunakan cairan ini sebagai mandi, sebagai sabun mandi dan sampo. Lalu ada yang bagian dedeknya dari ampas halusnya yang ada di ekoenzim ini, saya masukkan ke botol kecil ini. Saya gunakan sebagai lulur badan seminggu 2 kali, dicampur dengan minyak zaitun, mantap banget ya, bersih banget. Dan ada satu yang di sini adalah dia sudah dibuat dengan campuran buah lerak, sehingga lihat Bapak Ibu sekalian ada busanya ya. Busanya lebih banyak, foamnya lebih banyak. Dan ini juga sebagai sabun ya, yang mana saya sekarang sudah mulai belajar mengurangi sabun kimia ya, sampo kimia, sehingga saya menggunakan campuran sekarang 1/3. Jadi 1/3 lerak, 1/3 ekoenzim, 1/3 dengan yang kimia ya. Semuanya ditakar di sini. Kemudian saya juga punya ember mandi ya, tadinya saya pakai shower, sekarang saya pakai ember sedikit dengan air campuran lagi untuk mandi dengan air hangat ataupun air dingin dengan ekoenzim. Dan Bapak Ibu sekalian, dengan mencampur ekoenzim ke dalam air mandi kita, selain membuat tubuh juga menjadi bersih, kesat, dan juga menghilangkan bakteri yang ada dalam kuman-kuman juga yang mungkin menempel dalam tubuh kita,
juga air yang ada yang setelah kita pakai untuk mandi mengalir sampai ke pipa-pipa salurannya, semua menjadi jauh lebih bersih dan lebih lancar ya. Sampai ke kali dan parit dekat rumah kita ya, selokan menjadi lebih bersih dan mengurangi limbah kimia yang keluar. Ya, Bapak Ibu sekalian, dicoba ya. Lalu malam-malam saya juga merendam kaki dengan air hangat seminggu 2 kali bersama suami saya. Saya rendam kembali ekoenzim ya, sampai kaki saya tertutup, telapak kaki saya tertutup, mata kaki juga tertutup ya. Jadi airnya tidak usah banyak-banyak, dengan 2 sampai 3 tutup botol saja. Saya duduk manis sambil nonton TV, kadang-kadang sambil baca buku ya, merendam kaki 15 menit sambil menutupi dengan selimut ya, dan dianggap sebagai sauna. Biarkan seperti itu, jangan gunakan handphone. 15 menit kita tanpa handphone. Kita duduk bersama sambil nonton TV. Setelah selesai ganti baju karena rata-rata keringetan ya Bapak Ibu. Setelah itu rebuslah air serai, lalu kita minum air hangat sebelum tidur. Pakai kaos kaki, baju tangan panjang, celana panjang, baru kita tidur. Dan nyaman sekali, benar-benar nyaman sekali. Semua yang sudah menggunakan, sudah mencoba, semuanya bilang oke, enak banget ya. Jadi Bapak Ibu harus coba. Ya, malam ini coba ya. Oke, di toilet saya juga saya menggunakan ampas dari sisa ekoenzim yang sudah saya keringkan. Di sini ada jeruk, serai, dan lain-lainnya sebagai pewangi alami di toilet saya. Saya juga menggunakan semprotan ekoenzim 1 ml dibanding 1 liter air, yang mana saya merasa nyaman sekali sekarang di toilet saya, di WC saya, apalagi yang habis BAB nih, jauh lebih aromanya lebih menyenangkan ya, lebih nyaman. Lalu saya juga pakai ekoenzim untuk, nah ini dia ya, gelas takaran untuk berkumur ya, kemudian cuci muka dan juga sikat gigi. Sekarang sudah mulai mencampurkan dengan ekoenzim ya. Jadi kemarin dulu saya masih pakai pasta gigi. Sekarang takaran pasta giginya sudah berkurang. Semakin berkurang, akhirnya cuma sedikit banget ya, dan lebih banyak ekoenzimnya. Nah, jadi saya mulai mengurangi sedikit demi sedikit ya. Berkumur, lalu menyikat lidah, mencuci muka, ya, sikat gigi. Nah, untuk tas kosmetik saya, apalagi siap-siap mau berangkat, nah ini dia andalan saya. Untuk face ya, untuk wajah saya semprotkan 1:100 ya. Campuran 1:100. Lalu dengan sabun cuci tangan ya, sabun cuci tangan saya juga saya sengaja pilih yang ada foamnya ya, sehingga dia sudah saya campurkan dengan ini ya Bapak Ibu. Ini adalah yang ekoenzim lerak namanya. Dia sudah ada foamnya, sehingga yang keluar juga berupa foamnya. Nah, ini masih saya campur dengan yang kimia hanya 30%. Sisanya sudah ekoenzim lerak. Ya, Bapak Ibu. Lalu yang di sini adalah untuk pembersih WC. Jadi termasuk wastafel ya. Saya menadah air di sini. Kemudian saya menggunakan semprotan ekoenzim ini untuk membersihkan WC ya, dan dibiarkan 10 menit baru dibersihkan, disikat. Itu bahkan pembantu saya bilang, mantap sekali, nggak perlu lagi beli sabun kimia ya, cairan pembersih kimia untuk membersihkan rumah. Jadi mulai dari mengepel lantai ya, jadi mengepel lantai sekarang saya sudah menggunakan ekoenzim sebagai cairan pembersih pengganti superpel saya. Jadi sambil mengepel, ternyata selain lantai menjadi lebih kesat, lebih bersih, dan juga hawa yang dikeluarkan dari air pelan tadi ternyata adalah disinfektan alami untuk rumah kita. Jadi selain membersihkan rumah, membersihkan udaranya juga. Lalu air yang kita selesai mengepel tadi kita pakai untuk apa Bapak Ibu? Kita pakailah untuk menyiram garasi.
saya menyiram ke garasi ya. Kalau yang di lantai atas saya pakai untuk menyiram toilet. Kemudian yang di bawah saya untuk menyiram garasi karena kebetulan ada anjing. Saya punya anjing baru yang saya buat, yang mana mulutnya lebih lebar, wadahnya lebih lebar, itu lebih enak dipakai. Mulai dari pembuatan memasukkannya sampai saat panennya jauh lebih nyaman ya Bapak Ibu. Ayo semuanya buat. Dan jangan yang tanggung-tanggung, langsung yang besar-besar saja ya. Saya kasih lihat di sini ya, Bapak Ibu semua pasti di rumah ada di toples dapur di lemari dapurnya pasti ada toples-toples kecil kayak gini kan. Nah, yang kecil ini saya pakai untuk khusus wajah dan kumur-kumur. Dan sisanya yang besar-besar ini masih banyak manfaat yang bisa dipakai. Dan saya menggunakan wadah besar ini jangan kaget. Kenapa? Walaupun isinya ada yang 7 liter, 9 liter, lalu berarti buahnya itu 2,1 atau 2,7 kilo, tapi saya tidak mungkin kan dalam satu hari bisa mengumpulkan sampah yang sedemikian besarnya. Nah, jadi saya cicil, semua saya cicil ya dengan membuat kulkas sementara di wadah ini. Jadi saya membuat terlebih dahulu airnya 7 liter dengan gulanya 700 gram. Lalu saya isi dicicil ya. Dicicil di sini dengan keadaan tertutup, saat mau masukkan ya baru masukkan, tutup kembali. Ya, lalu isinya sehingga bisa lebih dari 5. Seperti tanggal 9 November yang lalu saya makan pisang, lenca, timun, tomat, wortel, pokcai, markisa, jeruk, buah naga, caisim, jagung muda dalam satu wadah ini. Ya, jadi memang mulai sekarang satu keluarga kami ini lebih banyak makan jeruk, makan buah-buahan ya, makan makan sayuran juga. Nah, Bapak Ibu lihat ya di sini yang lama saya membuat lewat jerigen ya. Ada juga yang mulut wadahnya kecil. Nah, tapi saya tidak sarankan Bapak Ibu untuk membuat yang wadah kecil lagi ya. Apalagi yang mulutnya kecil. Repot banget. Ya, bayangkan seperti Coca-Cola yang meledak. Ya, karena fermentasi ekoenzim mengeluarkan gas. Tapi kalau Bapak Ibu membuatnya dengan wadah lebar, tidak perlu membuka ya. Sering-sering ya, cukup satu kali saja untuk memastikan semuanya tenggelam atau semuanya tidak muncul di permukaan. Nah, satu lagi tips dari saya adalah coba lihat di sini. Tidak ada yang penuh ya. Nah, tidak ada yang penuh. Jadi, saya sarankan membuatnya 50% saja dari wadah. Jadi, airnya 50% dari wadah karena setelah diisi dengan sayuran dan buah-buahan serta gula, ya, ternyata dia menjadi naik ya. Jadi Bapak Ibu, jadi bukan bikin penuh-penuh nih. Nggak boleh ya. Jadi bikinnya setengah aja, lalu isi gula, isi sayuran dan buah-buahannya. Nah, tips lagi dari saya. Kalau mau lebih wangi, isinya apa? Mandi yang wangi ya? Enggak. Tapi kasih sayur dan buahnya yang buah lebih banyak ya. Jadi buahnya itu tentu yang lebih wangi. Jeruk aja ada banyak macam ya. Saya baru membuat lagi sabun lerak langsung dari awal. Sehingga saya membuatnya dari 3 macam jeruk. Jeruk sankis, jeruk baby, dan jeruk Garut ya. Kemudian saya masih mencampurkan lerak, kemudian sayuran sedikit saja ya, tidak banyak, hanya 90%-nya buah. Nah, kemudian untuk yang lebih wangi jadi buahnya lebih banyak ya. Tapi tetap sayurnya jangan dibuang ya Bapak Ibu sekalian. Seperti tadi yang wadah sudah dibiarkan di ruangan yang nyaman, yang sirkulasinya baik ya. Sirkulasinya baik, kemudian tidak pengap, tidak kena wifi sampai langsung dari bawah routernya, kemudian juga tidak kena matahari langsung, juga bukan di sebelah kulkas ataupun sebelah TV karena lebih panas ya di sana, dan bukan di WC ataupun di tempat sampah ya. Bapak Ibu sekalian, fermentasi ini adalah hidup sehingga kita ingin bersama dan ingin menjadikan fermentasi ini baik ya. Jadi kita perlu membuatnya dalam keadaan yang bagus juga ya. Jadi fermentasi yang luar biasa dari sisa sayuran dan buah ini benar-benar adalah rumus
ketulusan curahan cinta kasih serta doa serta seorang ketulusan dari seorang dokter Rosukon dan dokter Joen, ya. Dokter Rosukon yang sudah menemukan lebih dari 30 tahun, sudah meneliti ya dan sudah memakainya lebih dari 30 tahun Bapak Ibu. Jadi kita benar-benar sudah mendapatkan hasilnya yang tinggal menikmati manfaatnya. Kalau bukan dari sekarang kita membuat, kapan lagi? Sedangkan fermentasi ini 3 bulan. Waktunya cukup lama untuk kita membuat, ya. Jadi seminggu sekali mari kita segera membuat, ya. Nah, kemudian satu tips lagi dari saya mengenai gula, ya. Tentu gula yang dipakai bukan gula pasir ya Bapak Ibu, tapi adalah gula aren, gula Jawa, gula merah. Cuman sayang sekali harganya masih mahal. Kita punya tips yang mana lebih murahnya itu dengan gula molase cair ya. Jadi molase cair itu seperti kecap manis sehingga nyaman dan kalian tinggal menuangnya saja, serta lebih murah harganya ya. Jadi Bapak Ibu bisa coba membuat dengan air, gula, dan sayur dan buah. Itu takarannya mudah, hanya mengingat angka 1, 3, 10 ya. Ayo kita menghafal 1, 3, 10. Satunya untuk gula ya, 1 kilo ya, bukan 1 mili, 1 cc, 1 liter, bukan, tapi 1 kilo, harus dihitung dengan kilo. Kemudian 3 kilo sayur dan buah, serta 10 liter air. Jadi minimal kita membuat yang langsung yang lebih besar ya Bapak Ibu, jangan kecil-kecil, tanggung ya, jangan kecil-kecil, tanggung ya. Nah ini saya membuat yang botol-botol ini adalah yang contoh fermentasi kedua dengan campuran lerak dan ada yang sereh, ada yang basil ya. Jadi ini ada yang bunga juga ya. Jadi nah ini boleh fermentasi kedua, saya membuatnya lebih tidak begitu banyak, sedikit ya. Saya mencoba dulu sedikit. Ada yang dengan buah saja ya. Oke. Nah kemudian balik saya pakai topi ya biar kelihatan. Ini adalah tentang ekoenzim yang mana mungkin ibu yang bapak baru bergabung di sini, saya ingin memberikan informasi bahwa ternyata sampah dapur kita selama ini kita baru sadar, dan kalau dia bisa menjadi berguna ya, yaitu menjadi multi manfaat, kenapa tidak, betul? Dan yang paling terasa adalah penggunaan sebagai P3K. P3K kalau sampai di dapur itu kita kena terluka karena goresan pisau ataupun kena panas ya, terbakar ya, maka kita segera bisa semprotkan dengan ekoenzim ya. Jadi ekoenzim ini sungguh luar biasa, sehingga Bapak Ibu yang sudah membuat, simpanlah di mobil. Kalau sampai ada apa-apa, kita bisa menjadi pertolongan pertama dengan menyemprotkan atau menyiram ekoenzim ke luka terluka yang karena berdarah, dia langsung bisa stopkan pendarahannya ya. Lalu untuk yang di WC juga ya, yang paling bersih dan nyaman. Dan sekarang beberapa tempat sudah memakai kipas angin yang dengan tabung air ya, dengan tabung airnya bisa disuntikkan dengan ekoenzim ya, dimasukkan ekoenzim, sehingga kipasnya selain memberikan kenyamanan angin, dia juga memberikan kenyamanan ada air, dan airnya itu air yang sudah disinfektan alami, yaitu dengan adanya ekoenzim ya. Jadi saya menganjurkan Bapak Ibu sekalian yang punya bisnis, sebaiknya di pintu depannya ya dibuatkanlah ya kipas yang bertabung air dan diberikan ekoenzim ya, itu bagus sekali ya. Kemudian karena kami juga memberikan tips lagi untuk tadi ya, yang humidifier itu untuk di dalam ruangan, sedangkan yang kipas angin adalah yang untuk yang di luar ruangan. Kemudian kami juga mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencampur sabun cuci piring, sabun cuci baju, semuanya dengan ekoenzim yang sudah dicampurkan ya. Jadi kalau masih ingin mencoba dengan kimiawinya silakan, jadi setengah takarannya
dengan sabun kimia, lalu setengahnya lagi mencampur dengan ekoenzim ya. Setelah itu dicuci seperti biasa, takaran seperti biasa. Nah, sabun cuci piring juga berguna, dan kalau memungkinkan menggunakan spray ya, untuk kebersihan dapurnya itu akan lebih bagus, karena saat menyemprot 1 mili dibanding 1 liter di area dapur baru kita lap, itu lebih bagus, reaksinya akan lebih bagus dan lebih irit juga, tidak kemana-mana ya. Lalu jangan lupa untuk merendam sayur dan buah sebelum kita masak, sebelum kita makan, 45 menit minimal, lalu dibasuh kembali dengan air biasa ya. Dan kalau yang punya anjing seperti saya ataupun kucing, Bapak Ibu bisa coba dengan semprotan ya, di daerah tempat bermainnya ataupun yang tempat pupnya ya. Lalu kalau saya biasa menggunakan air yang bekas pel, saya siram. Air yang bekas cuci sayur juga ya, sebagian ada yang turun ke pipa di daerah pencuci piring, juga sebagian saya siram ke garasi yang mana ada anjing peliharaan, sehingga garasinya akan jauh lebih beraroma yang lebih wangi ya dibandingkan sebelumnya ya. Kadang-kadang pupnya juga di sana ya kan, jadi kita bisa semprot dan siram. Nah, anjing-anjing juga ternyata suka sekali dekat dengan ini ya, saya punya ekoenzim. Kenapa? Karena mungkin mereka ada ion negatif yang begitu nyaman bagi si anjing itu untuk dekat ya. Saya sering sekali melihat dia mendekati ya area ekoenzim saya, dan mungkin merasa nyaman, dan bahkan kita semprotkan ya, bukan saat mandi ya. Kalau saat mandi kan sudah dicampurkan, jadi anjing saya pun sudah saya mandikan dengan ekoenzim. Lalu saat kita bermain semprotan di luar, di garasi, apalagi saat Gojek dan Grab datang ya, setelah pulang saya suka semprot-semprot ruangannya juga, garasi di luar, maka anjing ini malah suka saat disemprot-semprot, dia juga suka ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir ya, ekoenzim sangat ramah lingkungan, jadi disemprot kemanapun, bahkan ke wajah ya. Tadi semprotannya saya bawa ke atas ya, jadi nggak bisa didemokan di bawah nih. Nah, biasanya saya taruh satu di atas, satu di bawah ya. Cuman tadi habis kelas kita langsung bawa ke atas, lupa bawa turun ya. Nah, jadi biasakan memakai ekoenzim juga untuk ke wajah, dan bagus sekali ya. Segar sekali rasanya, dan perbandingannya cukup 1:1000 ya. Kalau yang mau untuk wajah boleh dipisahkan di tempat kecil 1:, misalnya kalau mau pekat bisa 1:100 ya. Kalau tidak 1:500 juga oke ya, sebenarnya jangan terlalu pekat juga. Kemudian biasanya selain itu, ada jamur ya, ada jamur putih yang saat kita membuat ya, kadang-kadang muncul jamur putih ya. Bapak Ibu sekalian, kalau mau memakainya cukup sentuh dengan telapak tangan, lalu pakaikan ke area kulit kita, biasanya tangan, leher, wajah, kaki juga boleh ya. Nah, tapi hanya one time use nih. Setelah itu cepat tutup kembali, aduk rata, remas karena masih dalam proses. Kalau sudah panen, boleh ya diambil dan disimpan dalam wadah. Tapi sebelum disimpan saat panen, jangan lupa sentuh lagi dengan tangan, simpan lagi, ditaruh di wajah ya, dan rasakan kencangnya. Nah, kemarin saya banyak sekali menerima testimoni dari ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu yang sudah senior. Beliau senang sekali, dan selain kencang ya, tapi ingat ya ibu-ibu, jangan pakai sering-sering, seminggu sekali itu udah maksimal ya. Lalu dioleskan ke bagian flek ya. Banyak yang bilang kok memudar ya, wah bagus ya, asik ya. Nah, jadi masing-masing punya reaksi yang berbeda, jadi bisa dicoba saja ya seperti apa. Nah, untuk penganjuran isinya, kandungan sayur dan buahnya, ada yang bilang untuk cabai dan kalau cabai udah pasti pedes ya, betul nggak? Tapi kalau bawang, kol, dan nanas, nah ini kan memang ada yang bilang bau dan juga ada yang bilang kering ya. Kembali lagi, setiap wajah, tiap kulit tuh punya sensitivitas yang berbeda. Jadi boleh dicoba masing-masing, tapi yang pasti ya, setiap pembuatan harus ditulis apa saja kandungan isinya. Jadi kita tahu dengan benar apa saja isinya, dan saya mau pakai untuk manfaat apa, banyak berjuta manfaat.
Dan satu lagi ya, saya mau bicara, saya taruh satu botol kecil ini setiap lemari ya dapur, karena biasanya gampang basah dan banyak rayap kan. Nah, dia adalah proteksi saya. Dan juga di toko kita semprot-semprot juga di ujung-ujung, sekarang sudah nggak ada lagi rayap. Sebelumnya sempat ada rayap dan saya ingat ada ekoenzim dan saya semprotkan, sekali yang murni, sekali yang sudah dengan campuran, ternyata nggak ada lagi, semua pada kabur. Dan di tempat beras saya juga saya taruhkan satu di sini. Wow ya, kutunya sempat muncul lalu kabur ya, kita buka dulu biar dia kabur. Setelah itu aman Bapak Ibu, nggak ada lagi ya. Jadi ini biarkan di sana di tempat kotak beras ya, makanya harus bikin banyak. 18 botol itu kurang ya. Saya punya 100 liter juga masih kurang ya, karena salah satu ikut serta dalam relawan sehingga ikut berbagi untuk teman-teman kita yang baru join. Jadi tentu harus buat lebih banyak ya. Dan kebetulan saya vegetarian ya, berpola makan nabati, sehingga saya memang penghasil sayur dan buah cukup banyak dalam rumah, dan tidak ada salahnya untuk mengumpulkan semuanya menjadi hal-hal yang berguna dan ternyata menjadi larutan yang multifungsi dan untuk kebaikan alam, kebaikan bumi, kenapa tidak ya. Jadi ayo kita segera ya berbuat untuk kebaikan bumi kita ini ya. Dan saya masih ada 3 tempat yang akan dipanen ya. Teman-teman yang ingin lihat panen juga ada, bisa lihat di Instagram. Dan kalau ada yang ingin belajar untuk berbagi, bagaimana ya, kita juga sedang menggalakkan penyemprotan bukan cuma di rumah, tapi sekarang sudah mulai di luar. Lalu penuangan untuk kebersihan air yang ada di luar. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang panennya berlebih silahkan mendaftarkan ya, karena sudah saatnya kita berbagi ya untuk lingkungan ya, menjadi tugas kita sebagai warga dan warga negara yang baik untuk kita ikut membantu pemerintah ya. Bapak Ibu sekalian, kita mulai menuang dari kali dan parit di samping rumah kita. Kemudian kita juga punya sungai yang di depan rumah kita, mungkin kalau ada juga kita bisa jadwalkan untuk selalu dibersihkan ya. Minimal kalau Bapak Ibu memakainya di rumah dan airnya mengalir sampai ke selokan dekat rumah kita, itu sudah membantu nyamuknya sudah mau kabur, dan juga baunya ya akan pasti berkurang, dan akhirnya kebersihan dan airnya jauh lebih baik dibanding sebelumnya ya, karena limbah kimianya sudah mulai dikurangi dengan limbah yang ada di limbah ekoenzim yang dari rumah kita ya. Jadi secara tidak langsung Bapak Ibu sekalian, saat kita menggunakannya di rumah, maka hawa di rumah menjadi lebih bersih. Serangga-serangga yang seperti kecoa, nyamuk pun juga takut untuk datang ya. Bahkan semut juga ikut kabur ya. Ada contoh cerita rantangan bapak-bapak yang PSBB karena ditinggal istrinya karena harus berpisah sementara ya karena PSBB. Rantangannya selalu didatangi semut. Tapi ekoenzim ditaruh di samping rantangnya, kabur semua semutnya ya. Jadi Bapak Ibu, lalu mejanya juga dilap ya, dilap dengan cairan pembersih, maksudnya ekoenzim yang tadi ya, lalu dicampur dengan air, dilap seperti biasa, hanya cuma ditambahkan ekoenzim saja. Ternyata nggak mau lagi datang ya. Dan kemarin yang sempat banjir di Jakarta yang sudah panen langsung menyiram dengan ekoenzim. Wah mantap ya, kecoanya dan baunya, apalagi kalau banjir di Jakarta mengerikan ya Bapak Ibu, harus segera dibersihkan. Dan ekoenzim menuntaskan semuanya, tidak perlu lagi beli karbol, tidak perlu lagi beli semacam yang merek-merek yang lainnya itu ya, bahkan pembersih-pembersihnya tidak perlu lagi Bapak Ibu, cukup pakai yang alami ya, pakai ekoenzim dari sampah dapur kita, ternyata bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Ibu-ibu, terutama untuk ibu-ibu, saya ingin sekali memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas dedikasinya dan terima kasih atas curahan cintanya kepada keluarganya ya, terutama untuk anak dan suaminya. Karena apa? Ibu-ibu yang selalu ada di dapur dari pagi sampai malam ya, sangat luar biasa ya dedikasinya untuk keluarga. Dan boleh saya tambahkan satu lagi ya, ternyata dengan mengolah sampah menjadi ekoenzim,
membuat cinta ibu semakin dalam ya, dan membantu meringankan tugas ibu yang berat ya. Dan jangan lupa ibu-ibu ajak bapaknya juga untuk merendam kaki sebelum tidur dengan ekoenzim, karena saat kita banyak di dapur dengan hawa masakan yang mungkin sebenarnya kita tidak sadari ya, itu sebenarnya kurang baik. Marilah kita tuntaskan semuanya, bersihkan semuanya dengan merendam kaki dengan ekoenzim. Bapak Ibu sekalian, demikian cerita kebahagiaan yang sejak saya kenal ekoenzim 1 tahun yang lalu. Mudah-mudahan juga bisa berbagi kebahagiaan ini kepada Bapak Ibu sekalian, dan kita tularkan kepada teman-teman kita yang belum tahu ya, karena kasihan sekali mereka di sana belum tahu ya. Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Salam ekoenzim.